Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Cahyo Purnomo, NIM 2212191023 dari kelas D reguler sore Prodi Teknik Elektro. Dalam video ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi tentang op-amp, melanjutkan dari materi minggu sebelumnya. Pembahasan pertama ini tentang penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting amplifier karena arus yang masuk ke terminal op-amp adalah sama dengan 0, maka arus melewati RF atau resistansi feedback, sehingga timbul tegangan pada resistansi feedback, dan dapat dirumuskan dengan tegangan RF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. Kemudian polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V output, maka V output sama dengan negatif VRF, dapat dirumuskan dengan V output sama dengan negatif VRF sama dengan negatif input dibagi RI dikali RF sama dengan negatif RF dibagi RI dikali VI. Kemudian contohnya, rangkaian dan diketahui di rangkaian ini resistansi feedbacknya itu 100 kilo. Kemudian resistansi inputnya 10 kilo dan tegangan inputnya 1 volt, dan bebannya 25 kilo ohm. Kemudian hitunglah arus V output penguatan ACL, kemudian arus pada beban, dan LO. Pertama, menghitung arus input dengan rumus VI dibanding R dibagi RI sama dengan 1 volt tegangan inputan dibagi R inputan 10 kilo ohm, maka didapatkan arus 0,1 mA. Kemudian menghitung V outputnya dengan rumus negatif RF dibagi RI kali VI sama dengan negatif 100 kilo resistansi feedback dibagi 10 kilo resistansi input dikali dengan 1 volt tegangan inputan, didapatkan sama dengan minus 10 volt. Kemudian penguatan atau gain dengan rumus negatif RF dibagi RI. RF nya 10 kilo dibagi RI tegangan input 10 kilo, maka minus 10 dibagi 1, maka diperoleh penguatan minus 10. Kemudian arus pada beban sama dengan 0 dikurangi V output dibagi RL resistansi beban sama dengan 0 dikurangi negatif 10 dibagi 25 kilo ohm sama dengan 0,4 miliampere. Kemudian untuk arus outputnya
ini arus output. I ya 0,1 ditambah IL 0,4 sama dengan 0,5 miliampere. Oke. Kemudian di rangkaian ini tegangan negatif sebagai inputan pada rangkaian invertingnya. Nah, diketahui resistansi feedback 250 kilo ohm, resistansi input 10 kilo. Tegangan input yang masuk itu negatif setengah volt. Kemudian resistansi atau beban RL load ini sama dengan 25 kilo ohm. Nah, seperti cara yang di atas, menghitung dulu arus inputan dengan rumus VI per RI sama dengan setengah dibanding 10 kilo sama dengan 0,05 miliampere karena dia. Kemudian tegangan outputnya sama dengan negatif RF dibagi RI dikali VI sama dengan negatif 250 kilo ohm. RF nya dibagi 10 kilo RI inputnya dikali negatif setengah volt sama dengan 12,5 volt. Hasilnya positif sesuai dengan rangkaian karena dia sebagai inverting, masukannya negatif, keluarnya menjadi positif. Kemudian ini gambaran sinyal yang masuk dari op amp dan keluarannya. Karena dia inverting, maka dia akan membalikkan fase atau fase sebesar 180 derajat, dibalikan, input positif, keluar negatif, inputan negatif, keluarnya positif. Ini diilustrasikan inputannya sinyal AC alternating. Kemudian rangkaian penjumlah membalik inverting adder sesuai dengan ini gambar dengan 3 masukan yaitu V1, V2, V3. Nah, untuk mencari V outputnya dapat digunakan rumus dengan ketentuan jika nilai resistansi 1, 2, dan 3 tidak sama dengan nilai R1, tidak sama dengan nilainya tidak sama, kemudian nilai resistansi feedback juga tidak sama, maka menggunakan rumus negatif RF per R1 dikali V1 ditambah negatif RF per R2 kali V2 dan negatif RF plus negatif RF dibagi R3 kali V3. Ini jika semua nilai resistansinya tidak sama. Kemudian jika semua nilai resistansinya sama, R1, R2, R3, dan RF, resistansi feedbacknya, maka menggunakan rumus untuk mencari V output sama dengan negatif V1 tambah V2 dan ditambah V3. Kemudian ketentuan lain jika jumlah masukannya sebanyak R dan nilai resistansinya
yang resistansi 1, 2, 3 itu sama, maka dapat dirumuskan untuk mencari tegangan output, yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn dibagi N jumlahnya. Nilai misalnya nilai ini 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, maka ini N nya diisi 3 jumlah resistornya. Kemudian penguat tak membalik non-inverting amplifier. Kebalikan dari ini, yang karena arus yang masuk melalui ke terminal op amp itu 0, maka arus yang berasal dari tegangan output VO melewati RF, resistansi feedback, sehingga timbul tegangan pada RF. Nah, tegangan ini dapat dihitung dengan rumus VRF sama dengan IRF, maka sama dengan VI, V input dibagi R input dikali RF, resistansi feedback. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran output, maka besarnya V output keseluruhan merupakan penjumlahan antara tegangan yang timbul di RF dengan tegangan input, sehingga diperoleh rumus tegangan output itu adalah VRF ditambahkan dengan VI, tegangan input. Nah, seperti ini. Kemudian V output, maka V output adalah VRF plus VI sama dengan VI per RI dikali RF plus VI, maka disederhanakan menjadi RF per RI kali V1 plus RF per VI plus V1, maka disederhanakan menjadi V output RF per RI plus 1 dikalikan dengan V inputnya. Kemudian nilai penguatannya atau gain tertutup ACL dengan rumus V output keseluruhan tadi dibagi dengan V input sama dengan RF per RI plus 1. Kemudian untuk mencari arus dalam beban yang timbul dalam beban, itu V output dibagi dengan RL nya, I V per R. Kemudian rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder. Rangkaiannya non-inverting, jumlah inputannya 2. Nah, dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada terminal positif menggunakan rumus V input sama dengan R2 dibagi R2 bagi R1 plus R2 dikali V1.
kemudian ditambahkan dengan R1 per R1 plus R2 dikali V2, maka rumus tegangan output sama dengan Rf per Ri plus 1 dikali R2 per R1 plus R2 dikali V1 plus R1 per R1 plus 2 dikali V2. Kemudian untuk menghitung gain atau penguatannya itu dengan VO, V output dibagi dengan V input tadi. Kemudian selanjutnya rangkaian penjumlah tak pembalik non-inverting adder and masukan. Ini inputannya multi, ada 3 non-inverting adder. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, bisa lebih dari 3 dengan R sama semua nilainya kecuali RF, dan nilai RF sama dengan N-1, maka untuk menghitung tegangan outputnya menggunakan rumus V output sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kemudian selanjutnya rangkaian penguat selisih diferensial. Nah, sesuai gambar terdiri dari penguat inverting. Nah, rangkaian penguat selisih ini terdiri dari penguat pembalik dan penguat pembalik non inverting yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, karena begitu maka dapat dirumuskan RF untuk menghitung V output. RF rangkaian feedback resistansi feedback dibagi R1 plus 1 ditambah R1 bagi R1 per plus R2 dikalikan V2 dikurangi RF per Ri kali V1. Kemudian jika nilai perbandingan resistan seimbang, misalkan nilai hasil dari R1 per R input per R1 sama dengan RF per R2, maka rumus V outputnya menjadi RF per R1 kali V2 minus V1 dengan ketentuan. Kemudian rangkaian pembanding atau komparator ya, merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise, tidak ada gangguan. Kemudian sifat ohm sebagai detektor ataupun komparator tegangan nilai V output didapatkan dari selisih tegangan ED inputan. Jika ED output itu sama dengan plus tegangan saturasi ataupun dan negatif tegangan saturasi. Kemudian saat noise timbul pada input, maka kaki inverting pada inputan menjadi VI tegangan input plus Vn
sehingga selisih ED tegangan input menjadi 0 dikurangi V input plus Vn, maka sama dengan negatif V in plus Vn. Nah, ini adalah ilustrasi jika terjadi noise pada inputan semacam ripple atau noise, maka outputnya juga akan berpengaruh. Kemudian detektor pembalik penyilang 0 dengan histeris, inverting zero comparator with hysteris atau zero crossing. Untuk mengetahui noise perlu dipasang feedback. Untuk mengatasi suatu noise maka dipasang rangkaian feedback kemasukan positif. Ini disebut positive feedback. Inputan, nah rangkaian feedback di pin positif op amp. Nah, output pada sebuah komparator atau pembanding itu ada kemungkinan sesuai dengan materi awal, yaitu adalah plus tegangan saturasi dan negatif tegangan saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op amp. Kemudian misalkan pertama kali op amp diaktifkan, V output berada pada tegangan saturasi dengan tegangan masukan plus sebesar R2 per R1 plus R2 ditambahkan V saturasi V1 plus R2 ditambahkan dengan tegangan saturasi. Nah, karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold. Nah, yang garis ini upper threshold dilambangkan dengan VUT dan dirumuskan VUT sama dengan R2 per R1 plus R2 ditambah tegangan V saturasi. Kemudian tegangan ED V upper threshold dikurangi V input. Selama tegangan input itu lebih kecil dari tegangan upper threshold, maka ED sama dengan positif dan tegangan V output itu plus, nilainya plus tegangan saturasi. Nah, kemudian bila tegangan V input naik sampai dengan lebih besar dari V upper threshold, V input lebih besar dari threshold yang upper, maka ED menjadi negatif. Sesuai. Oke. Dan tegangan output menjadi negatif ya. Karena tegangan output itu sama dengan tegangan V saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi dan dirumuskan menjadi R2 per R1 plus R2 kalikan negatif tegangan V sat. Kemudian karena tegangan feedback nilainya negatif, ya, atau tegangan feedback kurang dari V output, maka dinamakan VLT, lower threshold. Jadi nilai VLT, lower threshold, ya, VLT itu sama dengan R2
per R1 plus R2 dikali min tegangan Vsat. Kemudian karena adanya batas-batas atas batas bawah, itu batas atas upper threshold dan batas bawah lower threshold, maka akan ada namanya histeris VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Maka dapat dirumuskan VH histeris itu sama dengan V upper threshold dikurangi V lower threshold, VUT, VLT. Nah, selain adanya histeris, ada pula tegangan tengah yaitu center voltage VCTR yang dapat dirumuskan dengan V UT min VLT dibagi 2. Nah, VUT ini upper threshold itu dapat dihitung dengan rumus R2 per R1 plus 2 kali tegangan Vsat positif, sedangkan VLT lower threshold itu dihitung dengan R2 per R1 plus R2 dikali tegangan Vsat negatif. Nah, kemudian detektor tak pembalik penyilang 0 dengan histeris non-inverting zero comparator. Rangkaian detektor penyilang 0 tak pembalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada feed output di sekitar crossing. Oke. Kemudian detektor tak pembalik penyilang 0 dengan histeris. Nah, apabila nilai R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya V upper threshold itu sama dengan negatif V saturasi per M. Kemudian untuk menghitung V lower threshold itu adalah plus V tegangan saturasi dibagi dengan M. Kemudian seperti rumus sebelumnya untuk menghitung histeris VUT plus VLT. Kemudian tegangan center ambang atas ambang bawah UT kurangi LT, VLT bagi 2. Oke. Kemudian detektor pembalik taraf tegangan dengan histeris. Nah, apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V output dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan berikut. V upper threshold itu sama dengan N kali R per R plus N kali R kali V referensi tegangan referensi plus R per R plus N kali R dikali plus tegangan saturasi, maka sama dengan N per 1 plus N tegangan kali tegangan referensi dikalikan dengan tegangan saturasi per 1 plus N. Kemudian untuk yang tegangan lower thresholdnya sama persamaannya N kali R per R plus NR kali tegangan referensi plus R per R plus NR plus tegangan saturasi sama dengan N per 1 plus N tegangan referensi. Nah, dikalikan dengan tegangan saturasi min per 1 plus N. N ini mengindikasikan jumlah resistansi N. Nah, oke.
Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.